Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam acara ngobrol pendidikan Islam telah hadir di hadapan kami yaitu Ustadzul Al-Fadil Ustadz Hamzah. Kifaluk Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, ya sebelum kita masuk ke acara kita, karena insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sih pendidikan di era globalisasi ini dan bagaimana Islam, ya terlebih kita umat Islam menghadapi itu semuanya. Apakah Islam sudah memiliki solusi? Yang kita tahu bahwa ajaran Islam itu cocok dari zamannya Rasulullah SAW sampai nanti akhir zaman. Tapi Ustaz, ya, saya kenalkan dulu bahwa beliau salah satu staf pengajar di Ponpes Ibn Abbas As-Salafi, dan beliau alhamdulillah sudah menyelesaikan magister dalam pendidikan Islam Ustaz, ya, tarbiyah, Masya Allah. Jadi beliau ahli dalam pendidikan insyaallah ta'ala. Oleh karenanya kita akan sedikit mendulang ilmu dari beliau, bagaimana sih pendidikan Islam di dalam di era globalisasi ini. Tapi Ustaz, karena mau tanya nih Ustaz, kita tahu ya Ustaz ya, bahwa pendidikan di Indonesia itu semakin hari ada yang bilang katanya semakin buruk, ada yang bilang semakin baik, dilihat dari kurikulum yang ada. Dari kurikulum yang zaman dahulu sampai 2006, kemudian 2013 ya. Menurut antum, apakah Indonesia itu sudah dikatakan pendidikannya sudah mumpuni atau belum, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Tentang kurikulum itu sifatnya itu dinamis ya, nggak baku, nggak statis. Jadi memang berubah-ubah sifatnya. Semakin zaman maju, zaman semakin modern, kurikulum berubah. Nah, kurikulum di Indonesia itu mengarah kepada perubahan dan akan terus berubah, saya yakin akan terus berubah. Dan saya rasa baik atau tidaknya itu tergantung dari sekolahnya ya. Apabila sekolah bisa menerapkan kurikulum yang dari nasional kemudian diterjemahkan dengan karakteristik sekolahnya dan berhasil, itu adalah kurikulum yang sukses. Kalau gagal paham dengan kurikulum nasional kemudian dituntut dengan karakter sendiri, sekolah sendiri, itulah yang nanti jadi kurikulum yang terasa tidak sukses. Menurut saya seperti itu. Tapi Ustaz, gini Ustaz, kalau kita melihat saja di era sekarang ini ya, zaman sekarang ini, akhirnya kan orang bilang apalagi pedalaman di desa-desa, wah gimana mau menerapkan kurikulum 2013 contohnya. Nah, sedangkan fasilitas yang ada pun belum mumpuni, dan dari pemerintah pun kata mereka ya tidak sampai kepada mereka kan gitu. Nah, ini apakah dengan situasi seperti ini menunjukkan memang Indonesia itu belum cocok untuk menerapkan kurikulum berbasis karakter seperti itu? Ya, jadi kurikulum nasional itu sebenarnya untuk mengatur, untuk mendesain pelajaran apa yang jadi inti visi dari suatu negara tersebut. Itu tergantung dari siapa kepala negaranya ya. Dan seperti tadi, cocok apa tidaknya, secara umum karakter yang diajarkan oleh kurikulum nasional itu memang sudah sesuai dengan karakter bangsa. Cuma mungkin aplikasinya, apakah nanti guru yang mengajar bisa memberikan karakter tersebut, ataukah nanti saat guru mengajarkan karakter tersebut tapi nanti di lingkungan yang tidak mendukung, akhirnya karakter tersebut tidak bisa diterapkan di lingkungan tersebut, itu masalahnya beda lagi. Pertanyaan berikutnya Ustaz, di era globalisasi seperti saat ini Ustaz ya, apakah sikap kita kepada murid sama seperti sikap seorang guru di era tahun 80 atau 90-an Ustaz?
Pertama kita bahas globalisasi dulu ya. Memang tantangan pendidikan, khususnya pendidikan Islam itu di zaman globalisasi itu lebih berat, lebih menantang. Tapi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentu punya solusi. Nah, globalisasi sendiri itu tanda-tandanya itu yang pertama kuatnya ekonomi. Kalau ekonomi menguat, tantangan dari ekonomi tersebut akan muncul. Contohnya itu ya, sekarang banyak pendidikan yang dijadikan sarana untuk bisnis. Itu karena tuntutan ekonomi di zaman sekarang. Akhirnya beberapa pengusaha yang tadinya usaha di bidang perhotelan membuka sekolah dan lain sebagainya. Itu karena globalisasi. Dan bagaimana Islam mengatur memecahkan solusi dalam perekonomian ini? Sebenarnya umat Islam sendiri punya pengalaman dengan globalisasi. Masya Allah. Paling tidak ada 3 kali ya kemungkinan dengan globalisasi. Yang pertama itu di zaman klasik, mungkin di antara abad 7 sampai 13 Masehi, di mana di situ khilafah Abbasiyah ya, umumnya itu yang di khalifahnya waktu itu Al-Ma'mun. Masya Allah. Nah, di situ banyak berbagai macam negeri, budaya bercampur baur jadi satu di dalam rumah Islam. Mau nggak mau, tradisi, berbagai macam tradisi suatu negara bercampur di situ. Khususnya di Baghdad ya. Di Baghdad waktu itu sudah menjadi kota kosmopolitan, yaitu kota yang berstandar internasional ya. Jadi dari tradisi ini umat Islam bisa menyaring budaya-budaya yang tidak cocok dengan budaya Islam. Islam mengambil manfaat yang lainnya, seperti contohnya misalkan di kitabnya buku karangan Dr. Rohib Asirjani itu judulnya Peradaban Kontribusi Peradaban Islam pada Dunia. Di India itu mereka unggul dalam bidang hitung-hitungan. Masya Allah. Tapi Islam tidak mengambil akidahnya, tapi kita ambil sisi hitung-hitungannya. Jadi seperti itu. Jadi ada tasfiyah sama itu ya, tasfiyah ini ya. Apa namanya, mengfilter. Iya ya. Itu betul setuju. Ada yang ambil, ada yang ya sudah, kalau nggak setuju apa sesuai dengan akidah tinggalkan seperti itu. Baik, Masya Allah. Itu era global yang pertama. Singgungan yang pertama ya. Yang kedua itu di zaman Andalusia itu, di mana umat Islam di Eropa bersinggungan dengan yaitu bangsa Eropa. Akhirnya bangsa Eropa mengambil ilmu-ilmu Islam, kemudian bangsa Eropa akhirnya tumbuh menjadi negeri-negeri yang mulai peradabannya mulai meningkat. Yang ketiga yaitu di zaman modern ini, di mana sekarang Barat yang menguasai globalisasi ya, dan Islam saya kira kenapa kok bisa tertinggal, mungkin karena meninggalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang diajarkan oleh para salaf seperti itu. Itu kita membahas tentang pengalaman globalisasi umat Islam ya. Nah, tadi kita kembali ke ekonomi tadi. Bagaimana sih solusi Islam dalam tuntutan ekonomi tapi pendidikan Islamnya supaya baik? Di sini Islam ada 3 solusi ya. Yang pertama itu dengan wakaf. Jadi pemimpin mewakafkan wakaf produktif, mungkin bisa waktu zaman itu kebun kurma dan lain-lain ya. Nah, hasilnya itu untuk pendidikan seperti di Baitul Hikmah ya, di zamannya Al-Ma'mun itu. Kemudian yang kedua itu subsidi negara seperti Ahlus Suffah itu ya. Ahlus Suffah itu kan dari Baitul Mal ya. Nah, mereka tinggal di masjid, dididik oleh Rasulullah juga di situ. Umar bin Khattab pun dalam beberapa kajian sejarah membangun masjid, kemudian disediakan ruang sufah ya untuk belajar, dan proses belajar mengajarnya dibiayai oleh Baitul Mal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu mandiri. Guru-guru mempunyai bisnis, kemudian murid-muridnya belajar dari guru tersebut, dan kebutuhan murid-murid dipenuhi oleh guru-guru seperti itu ya. Itu dari sisi ekonominya.
Kalau yang terakhir itu saya ingat kisahnya Abu Hanifah. Nah, Ya, jualan baju ketika Abu Yusuf ya dimarahin sama orang tuanya saja. Nggak usah nutut ilmu, kamu itu jualan aja gitu. Akhirnya sama Abu Hanifah karena dilihat potensinya disuruhlah, ya sudah kamu tetap datang ke sini nih, uang kasih ke orang tua. Masya Allah. Ya, itu sebenarnya Islam solutif ya, cuma karena kita nggak kembali kepada nilai-nilai Islam ya, jadi begini. Tapi kalau sekarang kalau nanti gurunya jualan, akhirnya lupa sama muridnya. Masya Allah, ya itu juga kasus juga akhirnya, sibuk sama bisnisnya, lupa sama muridnya. Masya Allah, ya itu gimana lagi ya. Menumbuhkan itu gimana itu harusnya menumbuhkan jiwa. Iya, saya itu nggak mau istilahnya nggak dibiayai sama yayasan tersebut, tapi aku sudah mampu sendiri untuk dapat uang dan aku akan menyebarkan ilmu. Itu gimana sih? Tentu saja harus diawali dengan ikhlas ya, niat benar-benar. Kalau memang benar-benar niat untuk mandiri, berdikari, ya akhirnya di situ manajemen dalam waktu mengajar sama manajemen dalam mencari nafkah, manajemen dalam keluarga. Insya Allah kalau kita berikhtiar pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diberi jalan. Masya Allah. Kalau tadi tadi kan pertanyaannya apakah sikap seorang guru, seorang pendidik di zaman 80 atau 90-an sama seperti sikap seorang guru kepada zaman era globalisasi seperti ini. Kalau kita tahu Anak ngerasain sendiri hukuman fisik itu masih ada. Apakah itu cocok untuk zaman sekarang ini? Sekarang karakternya sudah beda ya gara-gara globalisasi tersebut, jadinya karakter siswa zaman sekarang itu lebih hedonis, pragmatis, materialistik, ya, permisif. Akhirnya beda sekali dengan karakter orang zaman 80-an, tahun 70-an, 90-an. Nah, efeknya dari karakter yang hedonis, permisif dan lain sebagainya ini adalah yang penting murid mendapatkan apa yang dia inginkan dan kurang respect kepada guru. Efeknya seperti itu. Itu yang kita alami ya. Coba kita bisa lihat itu di beberapa kasus. Ada guru yang menghukum murid, mendisiplinkan murid, dipolisikan. HAM katanya. Iya, ada murid yang menolak untuk diberi pelajaran, diberi hukuman oleh guru, wali siswanya yang nggak terima, seperti itu. Yaitu karena karakter tersebut ya. Masya Allah. Ya, jadi menurut antum kurang cocok ya kalau zaman 80-an atau 90-an kok diterapkan di zaman globalisasi saat ini. Tapi sekarang ini bicara tentang pendidikan Islam sendiri. Tentu Islam kan juga memberikan batasan ya dalam memukul dan lain sebagainya. Apalagi ada hadis yang mengatakan suruh mukul kalau nggak mau sholat ketika tahun ya. Apakah itu pendidikan Islam itu apakah dikatakan jadul dalam artian nggak cocok untuk diterapkan di zaman sekarang ataukah malah lebih cocok ya? Jelas pendidikan Islam itu sesuai dengan zaman, jelas ya. Nah justru malah hadis tersebut dimana kalau anak harus dipukul di usia 10 tahun kalau tidak sholat, itu untuk mengkikis karakter-karakter yang materialistik. Itu penting sekali karena sekarang musuh besar anak-anak umat Islam itu yang materialistik tersebut, hedonis. Jadi dengan itu harapannya siswa-siswa, anak-anak umat Islam itu langsung menurut kepada orang tuanya, kemudian langsung memahami hak-hak Allah, yaitu kita harus beribadah kepadanya di usia yang masih muda, sehingga nanti di usia-usia produktif saat dia beramal soleh, saat dia bekerja, mereka ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkannya dalam pekerjaannya itu ridho Allah, bukan hanya karena gaji atau kekayaan belaka. Masya Allah. Nah, Masya Allah.
Sekarang Zat, Ana mau tanya tentang dunia pesantren nih, Zat, di era globalisasi ini. Cocok nggak sih untuk diterapkan, Zat? Apalagi kita tahu bahwa orang-orang akan berpikir bahwa pendidikan Islam tuh yang hanya ada di pesantren saja. Adapun di umum itu masih jauh daripada pendidikan Islam. Nah, cocok nggak sih pesantren itu di era globalisasi seperti ini? Cocok sekali, bahkan pesantren itu solusi untuk pendidikan di era globalisasi ini. Buktinya banyak wali-wali siswa yang cenderung ingin menyekolahkan anak-anaknya di pesantren atau di madrasah-madrasah. Tentu mereka melihat bahwa kondisi sekarang di mana adab dan akhlak itu sangat dibutuhkan, dan pesantrenlah di situ tempat untuk menumbuhkan adab dan akhlak. Sangat sesuai sekali. Dan saya kira dengan kebijakan yang ada di Indonesia ini, di mana pesantren itu dibukakan pintu untuk semakin modern ya, untuk semakin maju menyesuaikan zaman, itu benar-benar menjadi solusi pendidikan kita. Berarti cocok sekali saja untuk menghadapi masalah yang ada di era globalisasi ini. Apalagi Masya Allah, saya itu kalau melihat meme atau melihat di postingan itu, sampai gurunya nerangin, santrinya tidur di bawah. Santri apa siswa? Ya, Afan, siswa. Siswanya tidur di bawah. Nah ini, wah, apakah memang tantangan globalisasi itu seperti itu? Dalam artian membebaskan siswanya untuk melakukan apa aja, padahal diterangkan di depan kelas. Ya. Itu efek dari globalisasi, yaitu setiap individu menginginkan persamaan hak. Persamaan hak. Ya. Tapi malah kebablasan, jadi terlalu liberal, terlalu bebas. Akhirnya murid bertindak semaunya di dalam kelas. Gurunya takut menegur, nanti takut dituntut. Oh gitu ya. Atau takut dituntut wali siswanya karena telah menghukum anaknya. Sebenarnya Islam sudah memberi solusi, yaitu dengan sama-sama menjaga hak, itu seperti dalam hadis hakul muslim alal muslim ya. Itu kalau diterapkan, dibudayakan dalam sekolah akan menjadi solusi untuk perbaikan akhlak dan adab, dan itu ada di pesantren. Di sekolah-sekolah umum, walaupun mereka masuk gerbang cium tangan, saya kira hanya sebagai simbol ya. Walau alam. Simbol. Walau alam ya. Nah, tantangan pendidikan Islam ya, salah satunya di era sekarang kan adalah masalah IT. Ya. Bagaimana sikap Islam dalam menghadapi itu semuanya? Apakah memang dipakai atau tidak? Ya, memang penggunaan IT itu memang tantangan untuk instansi Islam, pendidikan Islam. Nah, sebenarnya Islam itu punya sejarah, punya pengalaman dalam mempraktekkan teknologi. Ya disesuaikan dengan zaman ya, kalau zaman-zaman klasik ya nggak ada teknologi secanggih sekarang. Nah, contohnya ya, di zaman Rasulullah itu teknologi dalam pendidikan itu yang paling tinggi ya pulpen dan kertas ya, pena dan kertas. Nah, Rasulullah memberi isyarat, memberi kelonggaran kepada Abdullah bin Amr bin As itu untuk menulis hadis-hadis. Salah satu itu adalah isyarat dari Rasulullah agar kita itu open terhadap teknologi. Kemudian yang lain lagi, di mana Umar bin Abdul Aziz itu memberi kesempatan untuk dikumpulkannya hadis, ensiklopedia hadis itu. Bahkan di waktu itu mungkin itu yang pertama, ensiklopedia pertama yang ada di dunia Islam waktu itu. Nah, kemudian kita berlanjut ke zaman keemasan itu di zaman Abbasiyah, di mana Baitul Hikmah itu berjaya ya. Dari Baitul Hikmah tersebut muncul teknologi kedokteran, misalkan ada alat-alat kedokteran ya yang ditemukan oleh orang-orang Islam, mungkin bisa dirujuk ke kitabnya Dr. Rohib Asirjani. Kemudian ada observatorium yang untuk mengawasi
pergantian bulan dan tahun, menentukan kalender hijriah, puasa kapan dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah bentuk Islam yang menerima seluruh teknologi, asalkan teknologi tersebut dipakai untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan Indonesia itu sebenarnya ke arah mana sih, kalau antum lihat keadaan sekarang ini? Kalau kita lihat bahwa melihat menteri yang baru, memang pendidikan itu untuk menyiapkan para penduduknya atau masyarakatnya untuk ke arah kemana mereka akan bekerja. Nah, kalau Islam itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Kalau Islam jelas untuk menjadikan pendidikan itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Iya. Itu jelas ya. Kemudian supaya dari akhlak tersebut kita tahu bagaimana bersikap, beradab dengan Allah ya, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mengikuti Rasulullah, bagaimana menghormati orang tua, itu inti pendidikan Islam. Jadi ada pengalaman di mana tentang itu ya, tentang Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahwa kita tahu ya di zaman Quraisy, zaman Rasulullah, suku Quraisy itu mereka berdagang ya. Yeah. Dan Mekah itu jadi kota transit ekspor impor ya. Yeah. Ekspor ke Syam, hasil imporan dari Yaman dan sebaliknya. Dan karakter tersebut dari ekspor impor tersebut itu menandakan bahwa Mekah itu mempunyai tuntutan ekonomi yang tinggi. Ya, bahwa kehidupan ekonominya di sana itu tinggi. Akhirnya dari kehidupan ekonomi yang tinggi dikejar-kejar hubud dunia, akhirnya menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dan supaya kehidupan ekonominya mapan. Seperti di Sirah kan ada ya umat Yahudi, orang Yahudi yang dicurangi oleh orang Quraisy, nggak terima. Itu tanda kalau waktu itu suku Quraisy banyak curang, banyak riba dan lain sebagainya. Dan Rasulullah hadir di situ mengajarkan bagaimana cara berdagang yang adil. Dan cara berdagang yang adil ini malah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Gitu ya. Masya Allah. Dan Maisarah pun terkesima kan dengan metode jual beli ini. Nah, akhirnya dengan itu, dengan contoh tersebut itu menandakan bahwa Islam itu memang memberi solusi pendidikan yang pas terhadap problematika manusia. Berarti Islam adalah solusi. Masya Allah. Walaupun di era yang dikatakan modern seperti ini, memang Islam adalah konsep yang tepat untuk menghadapi segala masalah yang ada. Setuju. Cuma beda kecanggihan aja. Ya, beda kecanggihan. Soalnya ya kalau kita melihat tadi sama-sama di Indonesia yang katanya menyiapkan untuk menghadapi tuntutan ekonomi, di zaman Rasulullah pun juga sama seperti itu saja. Ya, cuma bedanya modern sama klasik ya. Tapi tujuannya tetap sama. Yaitu mereka pengen dunia, tapi Islam memberikan solusi, yaitu untuk akhirat tentunya saja. Dan malah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Masya Allah. Baik. Ustaz, jadi apa kesimpulan obrolan kita ini yang membicarakan tentang pendidikan Islam di era globalisasi ini? Kesimpulannya, pendidikan Islam itu solusi untuk menghadapi globalisasi, di mana dari pendidikan Islam tersebut tercetak generasi-generasi yang bisa menjadi role model agar bisa menaklukkan masalah-masalah globalisasi tersebut. Banyak pengalaman kok, dimana misalkan kalau di Indonesia ada Kiai Ahmad Dahlan itu ya, dimana waktu itu globalisasinya yaitu pola pendidikan modelnya Belanda yang materialistik, kemudian diintegrasikan dengan Islam. Akhirnya timbullah sekolah-sekolah, kita contoh di Muhammadiyah itu ya. Nah, itu contoh generasi Islam yang benar-benar mempunyai basic pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang kuat, sehingga dari pemahaman tersebut bisa mengatasi masalah-masalah yang ada
secara global. Demikian nih kesimpulan saya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz ya. Jazakallah. Semoga pemirsa bisa mengambil manfaat dari obrolan kita siang hari ini, dan semoga ya pendidikan di Indonesia ini semakin terarah, jangan terombang-ambing dengan keadaan yang ada. Dan memang orang akan mengatakan bahwa seorang yang memiliki pendidikan yang baik, akhlak yang baik, lebih dipercaya daripada orang yang punya sekadar labelnya Masya Allah Master of apa contohnya seremoni Master of Ekonomi contohnya, tapi akhlaknya nggak baik, akhirnya nggak diterima ya. Berarti memang Islam adalah solusi bagi pendidikan di Indonesia. Baik, hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Jazakallah khairan sudah berbincang dengan kami di kesempatan kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.